Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, saya Dewi Sylvia Dan saya Nur Khalifah. Kami dari kelas 7C Manajemen Regul Pagilatan Samasiro. Dalam video ini kami akan menjelaskan transaksi yang dilarang dalam agama Islam sebagai memenuhi tugas Islamic Entrepreneurship. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam agama Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Yang pertama, haram zatnya atau objek transaksinya. Suatu transaksi dilarang karena objek, barang, atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang atau haram dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain-lain. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu cara bertransaksinya. Setidaknya dari berbagai literatur yang kami jumpai terbagi atas 13 jenis. Yang pertama, masyir. Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari suatu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah. Namun, perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound, dan seumpamanya. Mengapa dilarang? Karena yang pertama, permainan bukan cara untuk mendapatkan harta atau keuntungan. Yang kedua, menghilangkan keridhaan dan menimbulkan kebencian atau dendam. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh bekerja untuk dunia dan akhirat. Yang kedua, goror atau taugir. Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang goods, harga atau price, ataupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang, time of delivery. Wahba al-Zuhaili memberi pengertian tentang goror sebagai al-khatar atau al-taugir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan al-dunya mataul gurur, artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dengan demikian, menurut bahasa, arti goror adalah al-khida atau penipuan. Suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Goror dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Inilah yang disebut goror atau ketidakjelasan yang dilarang dalam agama Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizolimi atau terzolimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tampaknya jual beli dan kontrak menjadi rusak. Di antaranya syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, timbangan yang jelas atau diketahui dengan jelas berat yang ditimbang. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, atau tidak boleh harga yang majhul, tidak diketahui ketika dibeli. 3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan keempat, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Secara umum, bentuk goror dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, goror dalam kuantitas. Yang kedua, goror
dalam kualitas, yang ketiga gharar dalam harga, dan yang keempat gharar dalam harga. 3. Riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Jenis-jenis riba. 1. Riba qard. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Muqtarid. 2. Riba jahiliyah. Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasyiah, penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Jenis barang ribawi. Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 4. Bai al-muttar adalah jual beli dan pertukaran di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan in the state of emergency, sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain. 5. Ikrah, segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau pemanfaatan keadaan seorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Yang keenam, goban, adalah di mana si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar market price tanpa disadari oleh pihak pembeli. Goban ada dua jenis, yakni goban qalil negligible dan goban fahish excessive. Goban qalil adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh si pembeli. Goban fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Yang ketujuh, bai najas. Bai najas adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand permintaan palsu. Seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh, ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan di mana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. Yang kedelapan adalah ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk-numpuk barang atau jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan esensial. Maka ihtikar adalah dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang menimbun barang dan jasa kebutuhan pokok, maka telah melakukan suatu kesalahan. Yang kesembilan, GIS menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian prudent dalam melindungi kepentingan sebelum terjadinya transaksi yang mengikat. Dalam common law, akad seperti ini dikenal dengan sebutan akad uberan fidei kontrak, di mana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan, sehingga ada salah satu informasi berkenan dengan subject matter akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut. Yang ke-10 adalah tadlis. Tadlis adalah tindakan seseorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tindakan oplos yang hari ini banyak dilakukan termasuk ke dalam kategori tindakan tadlis ini. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian. Sebagai contoh, apabila kita menjual HP second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahukan atau menutupi kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan itu menjadi haram hukumnya. 11 yaitu talaqil jalab atau talaqi rukban. Yang dimaksud dengan jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud dengan talaqil jalab atau talaqi rukban adalah sebagai pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya. Lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar, sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Jika jual beli semacam ini tidak mengandung doror, bahaya atau tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja karena hukum itu berkisar antara ada atau tiadanya ilah sebab pelarangan. 12 yaitu ba'i hadir lil ba'ad. Yang dimaksud ba'i hadir lil ba'ad adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri, biarkan saya saja yang jual barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menyebabkan jual beli ini menjadi terlarang, yaitu 1. Barang yang ia tawarkan untuk dijual adalah barang yang umumnya dibutuhkan oleh orang banyak, baik berupa makanan atau yang lainnya. Jika barang yang dijual jarang dibutuhkan, maka tidak termasuk dalam larangan. Jual beli yang dimaksud adalah untuk harga saat ini, sedangkan jika harganya dibayar secara angsur, maka tidaklah masalah. 3. Orang desa tidak mengetahui harga barang yang dijual ketika sampai di kota. Jika ia tahu, maka tidak ada masalah. Yang terakhir atau yang ke-13 adalah riswah atau suap. Riswah menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Al-Misbah, Al-Munir, Al-Fayyumi, Al-Muhalla, Ibnu Haz, atau pemberian yang diberikan kepada seorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Lisanul Arab dan Mujam Wasit.
Cukup sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.